Cek mic 1, cek mic 2. Jadi boobs tuh ada beberapa varian tuh. Ketika dia baringan, boobsnya tuh ada yang ngebelah, terus ada yang dia neken ke bawah. Selamat pagi hai para pejuang mimpi, bekerja dan bernyanyi ikuti suasana hati. Mari berkumpul bergembira. Tadi gimana jalan? Aman. Aman. Udah mulai nih. Bintaro Nanti dulu. Ya nggak apa-apa. Terserah aku mau mulai apa kapan. Nggak, kita nggak ada greeting. Gimana tadi? Jalan aman. Agak sedikit macet. Pinggang geser sedikit tapi masih oke. Bersyukur dong, lu datang ke sini nggak jalan kaki tapi naik motor. Iya sih. Nggak juga. Tapi kalau ada stoknya lebih enak kayaknya. Tapi kan namanya FTW. Nih, gue pakai kacamata Warna Tosca. Warna Tosca. Ini gue belum nanya Tosca bang. dong. Tapi di YouTube ini lu boleh nanya juga ke gua. Ini Balta tadi bawain gue oleh-oleh dari DIY. Belum gue pakai soalnya udah gelap. Ya yo. Thank you. Tapi ya. kata Coco jelek kacamatanya, hitamnya burem. Palanya kayak film Blade. Ya. Dia masa bilang I'm Blade. Ya. Oke. Jadi di video Raw sekarang, produksi Raw sekarang, gue bakal ngobrol sama Agung Hayetatu Ayo Tattoo Company. tentang dia, tentang si Agungnya dulu nih, Agungnya dulu. Terus dia tuh artis tato, seniman tato. Jadi gue mau nanya tentang all about tato sama seberapa profesionalnya Agung di dunia tato. Dan tentunya motor doi si Hagar 1000 berapanya? 1200 ya? 1800 ya? Agar 883. Oh 883 nih ya? 883. 883. Jadi itu. Jadi secara garis besar itu yang ada di video ini. Yang gue tahu sekarang nih ya, gue ngeliat Agung yang kayak sekarang nih gue. Anjay enggak? Gaul. Nggak ada gaulnya nih, ada gaulnya gue. Culture-nya ada nih. Tapi masih ada bau-bau pangnya itu juga tetap masih kental. Nah, gue pengen tahu yang ngebentuk lu dulu nih. Jadi mulai mengenal kehidupan yang asik itu ketika pas SMP. SMP tuh gue udah ada main sepeda BMX. Terus jadi di BMX tuh kalau nggak salah ya ada dua, kayak anak-anak street sama flatland. Gue anak-anak flatlandnya. Terus mulai dari situ tuh udah custom frame si BMX-nya itu tuh dengan panjang tangan, tinggi badan. Oke, jadi secara nggak langsung karakter bersosialisasi lu tuh dibangun di komunitas itu lah ya, dimulai dari situ. Iya, komunitas Atau ya, olahraga kali lah ya, apa nyebutnya di sana? Kehidupan saya tidak dekat dengan hal-hal yang berkomunitas sih. Oke. Dan tidak sangat berorganisasi banget. Iya. Komunitas itu nggak perlu ada ART, bahkan lo nggak perlu masuk pakai formulir anjing. Oh iya ya. Kirain ada kayak ada komunitas apa gitu. Ya, circle lu. Iya, jadi kehidupan yang asik itu dimulai ketika bermain sepeda BMX dulu pas di Palembang. Oke, jadi di situ lanjut ke SMA tuh masih. Lanjut SMA, karena SMA kita break dulu. Karena SMA saya di mana tuh namanya? Lampung ya. Iya. Apa lo Lampung Santren, Bro. Yoi. Biar tidak jauh dari agama. Oke. Saya kembali ke agama dulu untuk 3 tahun.
baru nyemplung lagi ke dunia yang asik ini. Ya, sebenarnya sama menurut gue ya, mau pesantren mau yang dunia street culture sama lah, tapi gimana cara pandangnya ya. Cuma dari situ tapi karakter lu udah kebangun sebenarnya di SMP itu ya. Selera kan, maksud gue gini. Lu sekarang adalah lu zaman dulu dicekokin apa? Apa ya? Jadi selera lu itu sebenarnya secara nggak langsung mungkin lu denger lagu atau lu ya secara nggak langsung lu nggak perlu belajar yang di atas meja kan biasanya untuk dapat sebuah taste itu kan. Kita ngomongin taste sekarang. Iya sih. Jadi ya mungkin ya apa menurut lu iya kalau misalkan lu bermain BMX dengan background lagu-lagu apa aja di zaman lu tuh dulu dengerin lagu apa? Ya lumayan underground dan lumayan berisik sih dari SMP. Tidak tahu suka atau enggak ya, tapi karena Itu lingkungan. Kan, iya, kedengeran ya. Iya. Walaupun lu nggak tahu itu band apa. Tahu sih, Mas. Oh ya tahu ya. Tahu sih. Underestimate gitu gua. Tahu Oke. sih. Cuman pada waktu itu nggak tahu asik atau enggak, tapi pada saat itu gerbang memasuki dunia yang asik dan happy ini itu dimulai dari saya mengenalnya mulai dari SMP. Oke, Gitu SMP lu udah kenal street culture. Di SMA lu break dulu dari street culture ke pendalaman agama. Habis itu balik lagi. Lu kuliah? Kuliah Ngambil? DKV. Oke. Desain komunikasi visual. Jadi lepas dari pesantren tuh, gue udah berpikiran untuk masuk isi Jogja. Tapi nggak tembus. iya. Tapi berangkat sendiri ke sana tuh. Jadi gue sendirian tuh ke Jogja, tes isi Jogja. Waktu itu ngambil seni rupa. Nah, sketsa dulu dong ya, tes sketsa ya. Ya, kayak Gucci, terus ada kain-kain draperi gitu dah. Ya. Menurut gue udah paling bagus. Pas ngelihat ke kiri kanan, anjing, ternyata di luar dari kata bagus tuh ada teknik yang luar biasa. Oke. Ya namanya aja lulusan pesantren ya. Jadi Iya. ngulik-nguliknya kan seada apanya, seapa adanya. Nggak sampai ngulik banget lah ya. Iya. Akhirnya lu di kafe di mana kemarin? Gue di kafe di Palembang. Ngambil di Palembang. Iya. Oke, jadi si di kafe itu nge-build basic tarikan garis lu. Iya. Nah, memasuki dunia perkampusan, perkuliahan, disitulah gue mengenal hal-hal yang baru tuh soal seni rupa. Tapi sebelumnya basic gue emang udah gambar dulu tuh. Sedari yang mengenal BMX tadi, tuh dulu gambar-gambar ilustrasi dengan teknik dotting. Gaya-gayanya kayak Aryan 13, kayak gitu-gitu. Terus kayak Asep Black Raja dulu tuh legend banget tuh dua orang tuh. Kayak di Facebook tuh udah kayak Anjir di Facebook. Facebook bro, mana ada dulu Instagram. Oke. Ya kali Instagram. Lebih ke Friendster Kayaknya kayaknya. lu kayaknya nggak jauh sama gue, alias lu udah manggil gue Mas ya. Sejauh itu. Iya, walaupun gue kelahiran 2005, tapi gue tetap manggil Mas deh. 2005 banget. Nah, si dotting itu sekarang ke bawah kah ke tato? Sekarang gue mau ngomongin tato lo. Ke tato lo. Kayaknya enggak deh. Kayaknya iya deh. Tapi yang ke bawah tuh kayak basic, kayak anatomis, shadingnya, terus highlightnya. Sorry, anatomi itu maksudnya gimana? Lu ngambil garis line ini? Atau gimana Enggak sih maksudnya? dong. Anatomi itu masih? Anatomi itu bentuk yang baik dan benar, kayak misalnya Muka harus. ya Ini misalnya muka garisnya. nih, kalau misalnya lagi agak belok begini berarti matanya ini ada yang di sini secara perspektifnya di mana? Iya, Sesuai perspektif orang. Oke. nah gitu, gini dah kalau misalnya kuliah nggak lulus, ngomongin setengah-setengah. ambil DKV pun berarti sebenarnya lu ada bayangan lu bakal NATO dong ya sebenarnya secara nggak langsung. Oh, waktu kuliah nggak ada bayangan sama sekali. Gitu. Iya, tapi dunia gue sangat berdekatan banget sama hal-hal tato. Kamu ya? Tato. Jadi Agung Haye Tattoo.
Agung Hayo Tattoo Company. Hayo Tattoo. Ya, apa sih Hayo Tattoo itu, Jo? Beneran Hayo Tattoo ya tato gitu. Apa sih Hayo Nato? Maksudnya apa gimana sih? Hayo Tattoo itu apa? Tato sih kayaknya tato deh. Nah, Tapi kayak Hayinya. berbahasa etnik dan Nusantara banget. tambahan hayonya itu? Haye itu tuh kayak bahasa keren aja. Kemon gitu. Ayo, dari Ayo Nato lah kasarnya. Iya, gitu, cuman ya. kayak dari tongkrongan plesut aja. Iya, iya. Oh iya boleh, oh iya. Dari nama itu, lu branding diri lo as a professional tattoo. As a professional tattoo artist in G-Town. Lu ngambil apa sih? Maksud gue, setiap anak-anak yang setiap seniman itu kan punya spesialisasinya ya. Lu aliran apa atau genre atau apa lu ngambil apa sih? Nah, ini pertanyaannya agak belibet nih menjawabnya. Jadi style yang gua coba anut tuh agak bingung. Ada beberapa teman-teman yang nyebutnya graphic fine line geometrik. Ada juga yang bisa nyebutnya geometric tattoo fine line. Jadi base-nya itu dengan garis-garis lurus yang Rapi, yang clean, terus dicampur dengan realis di dalam desainnya, terus disusun sedemikian rupa layoutnya biar jadi asik. Nah, style-style ini nih biasanya lebih banyak digemari sama orang-orang Eropa kayak gitu. Nah, Pertanyaan tentang tato tadi banyak banget yang sebenarnya gue tanyain, cuma gue nggak bisa ngemasnya ternyata. Jadi nggak usah. Jadi ada beberapa memang video ini gue sambung-sambung, gue jadiin di hari yang sama dengan baju yang sama, lo lihat aja. Cuma konteksnya lebih ke sana karena memang gue pengen tahu. Jadi dari sisi kesehatan, di skinnya dia, sisi kesulitan, sisi donor apa ya? Tuh donor darah bahkan. Jadi kenapa video kali ini nih berantakan, ada kutip ya, berantakan emang konsepnya produksinya terserau itu sih. Cuma ya Dan emang kebetulan disclaimer gue itu. emang hostnya pengen nato kan. Berarti placement yang paling sakit di mana? Cepet, jawab cepet. menurut gue yang Kuping. paling sakit Tato. di ribs. Paling susah. Paling susah. Nah, paling susah itu antara ribs tapi juara satunya ada di sini. Apalagi terutama buat cewek, Maksudnya di tengah dada. di tengah dada, di tengah boobs. Nah, itu paling susah ngerjainnya. Paling sakit tuh di ribs atau di tengah sini. Satu lagi juara tiganya di dengkul. Karena dia belipet. Enggak. Karena tulang semua. Berarti kalau di bawah nggak sakit kan, nggak ada tulang. Di bool gue belum pernah sih, katanya sih Coco mau nato minggu depan di bool gambar Laut L. Jadi untuk para cewek tuh kalau misalnya tato yang di bagian tengah tuh ada beberapa, jadi boobs tuh ada beberapa varian tuh. Ketika dia baringan, Iya. boobsnya itu ada yang ngebelah, terus ada yang dia neken ke bawah. Nah itu tuh harus dipinggirin Buka gitu. tuh ya. Nah dipinggirin gitu tuh. Itu Susah. susah. Bayang sih gue nggak ngebayangin seberapa poin itu, tapi ini ya itu emang ilmu. Balikin lagi dia bakal penciut nggak? Enggak. Itu udah diperhitungkan sih. Anjay. Sama ciutnya segimana. Karena badan kita itu sejatinya tuh nggak ada yang perfect lurus. Pasti ada yang ke-stretch, ada yang ketarik-tarik. Ada pembenaran di situ dari ketidaksempurnaan. Iya, nah itu semuanya diperhitungkan tuh gimana ketika dia berdiri tuh hasilnya kayak gimana. Terus kalau misalnya dia duduk tuh biasanya kayak gimana jadinya. Nah nanti dicari garis tengahnya atau dicari titik amannya itu. Bayangin sih gue. Kalau susah kalau di daerah-daerah situ tuh susah. Banyak teman-teman tuh yang menghindarin Itu. ngambil klien Karena yang susah juga seperti di itu. expose-nya juga kan. Expose-nya agak ribet. Apa tuh?
sorry, apakah tato juga perlu skincare? Kan lu nato di atas kulit, sedangkan kulit itu ya banyak orang mungkin merawat ya, gue sih nggak pakai, cuma kalau cewek-cewek kan pakai tuh. Apakah itu juga bagian Oh iya. dari kehidupan tato? Kesehatan kulitmu tuh mempengaruhi hasil tatomu. Oh, oke. sangat. Kalau jarang mandi dan jarang gosokan, tuh pasti si tatonya jadi bleek juga tuh. Iya sih. Kalau kulitnya sehat, vitamin D-nya cukup, olahraga rutin, tuh si tato pasti bakal cerah. Oke. Oh, jadi memang dunia tato sebenarnya ya nggak jauh dari dunia ini ya, skincare ya. Ini udah agak redup nih, nggak apa-apa ya, gas terus sih. Gas terus aja deh. Cuk, ambil lampu, Cuk. Ilmu itu lu pelajarin, dasar-dasar lu punya, dan studio tato lu yang di Green Lake itu juga sebersih itu. Nanti footage-nya, ya gue minta dari lu footage-nya. Ada di bawah sini. Nggak ada situ, ntar gede gini. Oh, ada gede nih, nutupin kita. Nutupin muka lu ntar oke. Nutupin kita. Itu seproper itu lu sebagai profesional. Jadi memang lu nggak setengah-setengah di dunia tato ini ya. Oh iya. Pol ya, Hayu Tattoo big di belakang lo ya. Iya, itu tuh. Abung jalannya belakangnya Hayu Tattoo. Hayu Kacau deh Tattoo. pokoknya. Gedenya gede banget. Gede banget ya. Iya. Sama kayak motor lu nih, badan lu kurus tapi motor lu gede banget. Body, my body. Lu siapa namanya? My body. Tahu sih Mas, namanya siapa? Gue nggak selalu. Mesin 883 tipe Hager Harley Davidson tahun berapanya? Udah nggak usah, lu kan apal sama motor lu. Tahun 89. Kan 89, platina dong. Platina. Aslinya ya. Asik. Asik dia. Asik ya. Lu dapat di Bali. kondisi udah gini? Enggak. Waktu itu ini dari awalnya itu unitnya itu buatannya si Greasy Wheels. Greasy Wheels. Oke, itu udah lu banget belum? Belum, Disambung berhubung kamera satu baterainya blow on. Jadi ada frame tetap asli si wheelbase juga nggak dirubah, komsnya juga nggak dirubah, ya nggak? Sok doang lu ganti. Stop, jangan diubah ya. Stop, kompir. Pokoknya triple. semua ini deh. Ini Vito. Udah banyak sih. Itu memang sangat merubah karakter dari iya, motor karakter itu sebelumnya. dia. Nah, itu yang mau gua tanya juga sih. Jadi memang dari pertama lu punya motor tuh memang udah ngekonsep dia, atau lu terinfluence dari bersosialisasi lu ada Hero, ada Six Foot, ada Axial nih, Sisi Bar Zero. Nah Iya, itu kemana-mana ya. iya. Nah, motor ini jadinya dibangun seorganik itu as a plan sebagai rencana lu di awal, atau ya udah karena lu bersosialisasi akhirnya jalan gitu aja nih. Gue ngeliat ngejadiin motor ini kayak kita ngoleksi tato di badan kita. Jadi kayak gue ada yang dari Anbon, ada yang dari Christine, ada yang dari Ari Batin Tato, ada yang dari Charlie, ada yang dari Natil, ada yang dari apa namanya, lucu Adios Studio 9. Gue tadi mau ngeliat Adibas loh. Adibas lucu nih. Adios, yo. Gitu, jadi kayak gue mempresentasikan motor gue kayak gue ngoleksi tato-tato di badan gue ke artis-artis dan teman-teman terdekat gitu deh. Itu ini sih jadinya. Tapi memang ya itu konsepnya udah ada lu bangun di awal. Enggak, sempet jalannya jalan aja. Jalan seberapa jauh pertemanan gitu ya, setradisional ini ternyata ya. Iya. Segitu banyaknya teman-teman lo kan meramu mempengaruhi dan membentuk si Hager ini. Karakter motor ini menjadi karakter gue banget. Ya iya.
Tapi ada teman-teman juga yang oke-oke aja pakai chopper sendirian, tapi kayaknya lebih asik kalau misalnya kita bareng-barengan. Iya, Iya kan? percaya. Oke, habis ini kita ada video riding sama Agung. Ini AE-nya nggak ditanya Oh. AE. Gue pikir tadi apa, Avenger bukan ya? Bukan. Apa tuh? Oh iya, Avenger bisa juga. Avenger bisa. Jadi apa Nyo? Agung Ermira, Ermila apa bini lu ya? bini gua. Oke, anak lu mana jadinya? Kirana. Kak. Oh ini nih, set. Kak nih, kak lagi boboan. Kirana kan? Garis. Oh bukan ya? Kirana anak siapa ya? Anak. Salah anak. Apa anaknya Rio, Pak RT. Anak gua mah Garis. Oh garis. Gak kirain lain semua garis. Garis ada ditato lu semua. Oke, jadi nanti kita akan jalan bareng si Hager ini. Agung siapa namanya? Bini lu? Erni. Nggak, Badi aja Badi. Oh, Badi. Oke, dengan Badi ini. Ntar malam ya, Nyo, habis bla 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 bla. Bingung sih antara Badi, Bade, Anjing. sama El Menco. El Menco juga keren, El Menco. Jangan bikin rusuh. Rusuh. Oh, tapi dia pasukannya banyak banget. Udah cukup, udah. Biarin aja, jangan. El Menco. Oke, ntar malam kita riding bareng Badi. Tungguin aja. Kita nyari bar-bar terdekat. Warkop aja sebenarnya sih. Kita nyari warkop terdekat. Sampai ketemu di rambutan selanjutnya. Thank you, Subscribe, Abang subscribe. Agung. Subscribe. Ayo tatu. Rap, Tuh, di comment, belakang like, kita. share.